Saya Diana yang akan memandu rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membawakan pantun Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih telah berkenan hadir. Baik Bapak Ibu, mari kita sapa sejenak. Yang terhormat Bupati Teluk Kondama, yang kami hormati Sekda Teluk Kondama, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Sekda Teluk Kondama, yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Teluk Kondama, dan yang kami hormati para pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Teluk Kondama. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan dan rahmat-Nya lah kita bisa menghadiri kegiatan hari ini dengan sehat sentosa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir. Kiranya dapat selalu menjaga protokol kesehatan sampai berakhirnya kegiatan forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama Kabupaten Teluk Kondama Rabu 30 Agustus 2023 di Gedung Sasana Karya Pemda Kabupaten Teluk Kondama. Bapak Ibu tamu hadirin di pagi yang berbahagia ini, mohon kesediaannya untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biarlah kemuliaan Tuhan memagari
melihat Tuhan dengan pembunuhan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan berjalan penuh. Terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Baik Bapak Ibu tamu undangan, selanjutnya sambutan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari kepada Dr. Dwi Sustiono Yudo, kami persilakan. Kita di sini ada BPJS Ketenagakerjaan, baik yang dari kantor cabang Sorong maupun kantor cabang Manokwari. Puji dan puja syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas rahmat dan hidayah-Nya diberikan kepada kita semua boleh hadir di sini dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Izin Bapak Ibu kami laporkan, yang pertama, forum ini diadakan secara rutin, yang mana kita sudah sama-sama menjalaninya. Minimal 1-2 kali frekuensi dalam tahun kita adakan forum ini untuk membahas kira-kira isu-isu hangat apa yang perlu kita selesaikan bersama. Yang pertama-tama kami ucapkan adalah terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Teluk Dama atas berjalannya program JKN khususnya di daerah Kabupaten Teluk Dama hingga saat ini. Terbukti di awal tahun 2023 langsung dihadiri oleh Bapak Bupati, kita menerima penghargaan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu berupa Universal Health Coverage atau cakupan serta Award tahun 2023. Artinya apa? Di sini membuktikan komitmen Pemda bahwa JKN ini merupakan top 5 atau boleh kita katakan ini bahkan mungkin nomor 1 prioritas program yang ada di daerah. Kenapa? Kita sama-sama tahu bahwa kesehatan itu sangat penting. Tidak akan mungkin produktif suatu masyarakat kalau kesehatannya saja itu belum terjamin. Kira-kira begitu kasarnya. Kemudian dapat kami laporkan juga posisi terakhir untuk Kabupaten Teluk Dama, kita berada di cakupan lebih dari 95% sesuai amanat dari UHC. Kedua, UHC-nya adalah UHC open atau UHC terbuka. Nama lainnya adalah UHC non cut off. Bahasa sederhananya adalah didaftarkan hari ini, aktif langsung hari ini. Itu suatu keistimewaan bagi suatu daerah yang komitmen mendaftarkan penduduknya untuk terdaftar JKN. Kan bahwasanya keaktifan peserta ini yang posisi sekarang saat ini adalah 97% bisa berjalan secara konsisten. Kami tidak henti-hentinya nanti akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu UPD terkait hal-hal apa yang perlu kita improve. Kemudian yang terakhir terkait dengan pelayanan kesehatan, kami juga mengharap dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini. Pihak terkait adalah fasilitas pelayanan kesehatan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena wajahnya program JKN ini adalah di tangan Bapak Ibu pelayanan kesehatan. Jika pelayanan yang dianggap 2 jempol yang terbaik untuk masyarakat, maka itulah membuktikan program JKN ini juga berjalan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu dalam momen pertemuan hari ini, forum hari ini yang langsung dihadiri oleh Bapak Bupati dan Bapak Asisten 3 bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan serta solusi yang bisa kita jalankan bersama ke depannya. Mungkin singkat kata ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Bapak, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Untuk selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara oleh Bupati Teluk Dama kepada Bapak Insinyur Hendrik S. Mambor MM, kami persilakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya bicara kesehatan, jadi salam sehat untuk kita semua. Saya dapat batuk sedikit.
Yang saya hormati Bapak Kepala BPS, BPJS ya, BPJS Kesehatan dari Kabupaten Manokwari, Bapak Asisten 3 Bapak Sekda, Kepala BPJS Cabang Masio ya, Cabang Turun ya. Begitu juga bapak-bapak dari BPJS Tenaga Kerja ya, Sorong dan Manokwari, pimpinan OPD sekalian ya. Kami sebelum menyampaikan sepatah dua kata-kata, saya mohon maaf tadi sudah sedia untuk datang lebih awal sesuai undangan ya. Pak Ketua DPR minta pertemuan karena terbaik kita kembali bertemu di sini sebagai satu bentuk komitmen dan pertemuan rutin ya, atau secara periodik terkait dengan tanggung jawab kita untuk bagaimana menyediakan pelayanan kesehatan yang baik yang bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan kualitas pelayanan yang baik. Sampai di dalam forum ini hal yang menjadi belum jalan, saya pikir bisa kita diskusikan lagi. Karena memang ada beberapa hal yang dalam perjalanan masih kita temukannya, baik itu dalam pelayanan di rumah sakit, tetapi juga berkaitan dengan di BPJS telah menjadi kebijakan nasional, provinsi maupun kebijakan daerah. Tapi juga di sini ada dari BPJS Tenaga Kerja. Nanti mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kami berterima kasih supaya nanti hal bisa kita berikan, kita laksanakan pada prinsipnya. Ya, saya kembali lagi bahwa tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita ini adalah pelayan rakyat tadi. Hanya tadi mereka datang, saya berpikir kalau tidak layani lagi nanti dibikin castingan rakyat tadi. Habis begitu DPR ada satu rombongan yang ketiga itu terpaksa bikin mobil saja untuk melayani mereka. Lalu datangnya. Di sekali lagi kami terima kasih apresiasi untuk Kepala BPJS Manokwari dan Bernama, tapi juga hadir dari BPJS Tenaga Kerja ya, dalam tugas. Ada satu pegawai, tiga lah, yang satu meninggal, yang dua hidup, tapi ya sempat ya trauma juga ya, peristiwanya yang sekarang belum bisa sih. Apresiasi untuk Bapak Kepala BPJS kedua Manokwari Bernama, BPJS Tenaga Kerja. Terima kasih sudah datang untuk sharing dengan kami Bernama untuk bagaimana berbagai hal yang bisa kita lakukan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan, tetapi juga jaminan kepada tenaga kerja kita dari Kabupaten Turunang. Demikian saya Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih dan memberkati kita sekalian. Dan hari ini tanggal 30 ya. Tanggal 30 Agustus 2023. Bersama pemerintah daerah dan kita semua juga sama masyarakat Kabupaten Turunang, saya menabuti upaya ini sebanyak 5 kali sebagai tanda dibukanya kegiatan forum komunikasi dengan pemangku kepentingan sama Kabupaten Turunang selama 2 tahun 2023.
Agama Ainose. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kepada Dr. Dwi Sulistyono Yudo kami persilakan. Bapak Asisten 2, Dinas Kesehatan, Dinas Transmigrasi, kemudian BPKAD, Dinas Sosial, Bapeda, Diskucapil, DPMK, Badan Kepegawaian, DPPTSP, serta melakukan pembahasan dan tindak lanjut. Antara lain ada 5 poin. Yang pertama, terkait dengan data kepala dan perangkat kampung untuk terdaftar 100% saat ini masih berproses. Mengingat ini datanya cukup variabel, cukup bergerak, sehingga kita perlu update yang sifatnya berkala. Yang kedua, pendaftaran dan alokasi untuk anggota DPRD untuk Kabupaten Teluk Pandama sudah selesai. Ini agenda semester 1 dan sudah ditindaklanjuti hingga tuntas. Kemudian memastikan badan usaha di Teluk Pandama untuk terdaftar 100%. Ini juga masih dalam proses. Alhamdulillah ini sudah berprogres dengan OPD terkait yaitu DPPTSP. Izin nanti kami lampirkan data detailnya. Yang keempat, pendaftaran tenaga honorer atau PPNPN APBD Teluk Pandama. Ini mengingat akhir tahun, artinya di semester 2 ini tidak mungkin ada penganggaran kembali. Proses perubahan pun sudah, katakanlah sudah berlanjut. Mungkin izin Bapak Bupati dan Bapak Ketua, Bapak Asisten, ini kita bahas untuk agenda di rencana APBD 2024. Kesehatan untuk distribusi dokter maupun tenaga kesehatan informasi P3K dan terdaftar JKN. Nah ini masih proses tindak lanjut. Syukurnya ini proses tindak lanjutnya sudah mengeluarkan hasil. Mohon koreksi Bu Kabid dari Dinas Kesehatan. Posisi terakhir ini sudah ada penambahan dokter umum dan dokter ini tersebar di beberapa puskesmas. Ini sebagai upaya tindak lanjut kita hasil pembahasan di semester 1. Baik Bapak Ibu, itu 5 poin yang pernah kita bahas di semester 1 dan akan kita follow up. Agenda hari ini cukup panjang Bapak Ibu, tapi izin nanti kami akan mempersingkat. Yang pertama kita bahas agenda capaian kepesertaan dan anggaran. Yang kedua terkait instruksi Presiden nomor 1 2022. Selanjutnya program pesiar. Izin kami akan menyampaikan apa itu pesiar. Kemudian terakhir program CSR. Selanjutnya tren pembayaran iuran Pemda. Kemudian pelayanan kesehatan, dukungan Pemda, dan terakhir informasi terupdate yaitu simplifikasi program JKN. Misalkan 3% saja yang belum memiliki atau berstatus JKN aktif. Bisa saja 3% ini bagi masyarakat yang menunggah dan sebagainya. Baik, di sini perlu kami sampaikan Bapak Ibu ada beberapa informasi keterangan di bawah. Dashboard UHC adalah seluruh peserta yang terdaftar di seluruh penduduk Indonesia dengan NIK Teluk Pandama baik aktif non aktif. Itu yang saya sampaikan tadi kalau ada perubahan atau pergerakan masyarakat. Threshold keaktifan adalah jumlah peserta dengan status aktif
di mana batas minimal keaktifan peserta adalah 75% dari total penduduk untuk tetap terdaftar di pendaftaran UHC non-cut-off sebagai salah satu persyaratan perpanjangan UHC non-cut-off di tahun 2024. Izin Bapak Bupati, Bapak Asisten, dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan di tahun 2024 nanti, selain UHC non-cut-off menghitung 95% cakupan, juga memperhitungkan keaktifan. Keaktifannya ada dua komponen. Yang pertama adalah minimal 75%. Kalau kita berkaca data sekarang aman 97%, jauh di atas 75%. Yang kedua, tidak terjadi penurunan 1%. Artinya begini, katakanlah dengan sebanyak 45.170 masyarakat yang terdaftar dengan 100%-nya, kemudian aktifnya 97.000, jangan sampai 45.000-nya ini turun banyak sekali. Kalau kita ambil 1%-nya kurang lebih berarti 451 jiwa. Harapannya nanti di 2024 kita tidak terjadi penurunan sebanyak lebih dari 451 jiwa.